disebabkan karena dosanya. Di dalam ayat 40 itu ada bentuk 4 siksaan untuk umatnya 4 nabi. Yang pertama, diberikan hujan batu kerikil. Untuk umat siapa? Umat Nabi Lut. Umat Nabi Lut itu sikapnya al-baghiyu, melampaui batas. Hadis yang tadi saya sampaikan, riwayat Imam Bukhari, itu ada 3 dosa yang siksanya disegerakan di dunia. Salah satunya al-baghiyu, sikap melampaui batas. Zina itu melampaui batas. Syirik itu melampaui batas. Orang yang mukmin tidak akan bersentuhan dengan kesyirikan. Dia tahu kalau kesyirikan menjadi pemicu munculnya musibah. Kita lihat, gak usah dibaca, anak tunjukkan aja. Nanti waktunya baca biar jenengan tidak geblebekan ayat. Pada Quran surat 25 ayatnya 68, jenengan tengok. Surat 25 ayatnya 68. Sudah ketemu? Halo? Sudah. Kita mulai bukan dari 68, tapi dari 63. Poinnya di 68. Di ayat 63 surat 25 itu yang dibicarakan kata ibadur rahman. Dalam ayat yang ke-63 ibadur rahman yakni mukmin, akhlaknya ada 2. 1 tawadhu, rendah hati. Yang kedua membalas keburukan dengan kebaikan. Ayat 64 ibadur rahman mukmin itu sholat malam. Ayat 65-66 ibadur rahman itu selalu memohon kepada Allah supaya dijauhkan dirinya dari jahanam. Jahanam itu nama salah satu neraka. 67 ibadur rahman atau mukmin selalu berinfak, tapi dengan catatan tidak boros, tidak kikir. Itu 67. 68 ada 3 hal yang mesti dijauhi oleh ibadur rahman mukmin. Apa itu? Tidak melakukan kesyirikan, tidak membunuh, dan tidak melakukan zina. Itu isi ayat 68. Jadi mukmin berusaha untuk menjauhi kesyirikan. Di dalam ayat yang dibaca tadi surat 29 ayat 40 ada beberapa macam siksa di dunia yang Allah Ta'ala timpakan untuk umat yang membangkang kepada Rasulnya. Pertama, hujan batu kerikil. Untuk siapa? Umat Nabi Lut. Karena umat Nabi Lut suka dengan sesama jenis. 2, umatnya Nabi Salih. Nama kaumnya kaum Samud. Kenapa? Karena tidak patuh, membangkang kepada seruan Nabi Salih. 3, kaumnya Nabi Musa, membangkang kepada Musa, dibenamkan ke dasar bumi. 4, membangkang akan seruan ajakannya Nuh alaihi salam, ditenggelamkan ke dalam air.
bukan nanti di akhirat, tetapi di dunia. Maka ayat 40 tadi ujungnya Allah Ta'ala sampaikan, wa ma kanallahu liyadlimahum walakin anfusahum yadlimun, walakin kanu anfusahum yadlimun, akan tetapi merekalah yang mendolimi diri mereka sendiri. Baik, kita buka lagi, tolong dibaca suratnya 42 Asy-Syura ayatnya 30. Silakan. Musibah apapun yang menimpa kamu adalah karena perbuatan tanganmu sendiri. Iya. Dan Allah memaafkan banyak kesalahanmu. Syukran, ini dalilnya. Musibah yang terjadi itu disebabkan karena kelalaianmu, kesalahanmu. Pasti ada kosnya, pasti ada biayanya, risikonya ada. Anda lanjutkan. Bahwa beberapa siksa di dunia alladzi sabbahullahu ta'ala alal muslimin, beberapa azab yang Allah Ta'ala timpakan kepada umat Islam di dunia bisa babi i'radhihim anit tauhid, disebabkan karena umat Islam berpaling dari tauhid, wa dhuhuri syirki fi aqidatihim wa sulukihim, dan nampak dengan jelas kesyirikan dalam akidahnya umat Islam dan sepak terjangnya umat Islam. Karena sepak terjangnya umat Islam, karena keyakinan umat Islam ternodai dengan kesyirikan, maka Allah Ta'ala timpakan azabnya di dunia. Dan azab itu bisa sekali, bisa berkali-kali. Terserah Allah sang pemberi azab, tapi pemicunya kita. Saya ingin pakai bahasanya Pak Rocky Gerung. Orang yang waras, nah kita pakai itu. Dia pakai bahasa gitu masalahnya. Orang yang waras tidak akan bersentuhan dengan kesyirikan. Waras itu apa? Sehat. Orang yang sehat akalnya tidak akan bersentuhan dengan kesyirikan, karena tahu ternyata itu pemicu segala macam bahaya. Tadi dalilnya sudah, suratnya 29 ayatnya 40. Tadi dalilnya sudah, surat 42 ayatnya 30. Saya tambahkan dalil, suratnya 4 ayat 79, tidak usah dibaca. Apa saja yang baik datangnya dari Allah, dan apa saja yang tidak baik disebabkan karena ulahmu. Itu surat 4 ayat yang ke-79. Gitu. Kenapa terjadi begitu masifnya musibah? Dikarenakan karena tadi masifnya kesyirikan, berpalingnya umat Islam dari tauhid. Tampak dengan jelas kesyirikan di tengah masyarakat Islam. Tidak tedeng aling-aling bahasa orang Jawanya.
Saya ingin pakai bahasanya Pak Rocky Gerung. Orang yang waras tidak akan melakukan itu, karena tahu bahwa ketika aku melakukan itu, saya akan mendapatkan konsekuensi dari apa yang telah dijanjikan oleh Allah. Apa itu? Musibah. Dan musibah itu tergantung pemicunya sekarang. Bisa setahun sekali, bisa berkali-kali. Orang yang waras begini, sudah tahu dia pernah jatuh lewat jalan itu, besok dia akan hati-hati untuk tidak jatuh lewat jalan itu. Itu waras tuh namanya. Paham ya? Ketika dia pernah terpleset lewat jalan itu, kok masih terpleset, ceroboh tuh namanya. Gitu. Dia nyoba masuk ujian ASN, soalnya 110, dikerjakan 100 menit. Saya ngantar putri saya masalahnya kemarin, di awal November tuh, di BKN, di Badan Kepegawaian Negara. Soalnya 110, dikerjakan dalam 100 menit. Limitnya nilai itu 217 kalau nggak salah, mudah-mudahan saya nggak salah ingat. Tapi putri saya 367. Ternyata yang mengerjakan nilainya lebih dari 400, lebih dari putri saya banyak. Gitu. Saya bilang kepada putri saya, Mbak, masih ada hari lain, ada tahun depan, belajar. Kemarin karena nggak belajar, modal nekat. Sudah tahu rumusnya itu, soalnya tetap itu tidak berubah umpamanya, kok tidak mengerjakan, tidak bisa. Itu bahasa Arabnya al-kebangetiu itu. Ya. Allah Ta'ala sampaikan ke kita itu seperti itu. Quran surat yang ke-9 ayatnya 126, tolong dibaca. Mengapa mereka tidak memperhatikan gitu? Awala yarawna annahum yuftanuna. Silakan, surat 9 ayat 126. Tidaklah mereka orang-orang munafik memperhatikan bahwa mereka diuji sekali atau 2 kali setiap tahun, tetapi mereka tidak juga bertobat dan tidak pula mengambil pelajaran. Ini dalil untuk mereka munafik dan sejenisnya. Peristiwa yang terjadi, musibah yang terjadi, tidak dijadikan sebagai alat untuk penyadaran diri, tidak bertaubat, dan tidak mau mengambil pelajaran. Siapa yang tidak mengambil pelajaran? Munafik, kata Allah. Dan teman-temannya munafik. Orang mukmin tidak mengambil pelajaran ketika apa yang sudah terjadi. Lanjut, dilihat di kitab Wad-Dalilu ala dzalik. Bukti dari itu, kata Syekh Jamil Zainu, ma narahu fi aktsari biladil muslimin min madhahiri syirki al-mutanawwi'ah. Bukti dari itu adalah sebagaimana yang kita lihat di kebanyakan negaranya orang Islam, munculnya kesyirikan yang berbagai macam caranya dan bentuknya. Tidak usah heran, Syekh Jamil Zainu menyoroti itu. Sebagaimana yang kita lihat
kebanyakan dari negara yang penduduknya mayoritas umat Islam, munculnya kesyirikan yang berbagai macam bentuknya, allati hasibaha al-katsiru minal muslimin, yang kebanyakan umat Islam memandang, mengira annaha minal Islam, bahwa kesyirikan yang mereka lakukan bagian dari Islam. Jadi tidak heran kalau kuburannya para wali, kuburannya habaib, kuburannya orang soleh ramai. Kuburannya orang soleh lebih ramai daripada kuburan keluarga kita. Boleh jadi si fulan tidak pernah datang ziarah ke makam kuburan keluarganya, tetapi dia lebih sering ziarah ke makamnya, kuburannya yang konon katanya wali. Kenapa demikian? Karena dia menganggap ini bagian dari Islam. Islam tidak melarang untuk ziarah, tapi Islam melarang menjadikan yang dikunjungi itu dijadikan wasilah perantara untuk mendapatkan pertolongan Allah. Wasilah apa dilarang? Tidak, selama wasilah itu Allah ridho. Yang tidak diridhoi wasilah yang menjurus kepada kesyirikan. Karena wasilah itu boleh. Silakan dibaca suratnya 17 ayatnya 57. Silakan. Iya, suratnya Al-Isra ayatnya 57. Orang-orang yang mereka seru itu, mereka sendiri mencari jalan kepada Tuhan. Masing-masing berharap siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah. Mereka juga mengharapkan rahmat-Nya dan takut akan azab-Nya. Sesungguhnya azab Tuhanmu itu adalah yang harus ditakuti. Ini dalil, kaitannya satu paket dengan 56. Ayat 56 yang lanjutannya 57 tadi, yang mereka seru selain Allah, mereka tidak bisa tidak bisa memindahkan, tidak bisa membukakan, tidak bisa memalingkan keburukan menuju kebaikan. Tidak. Ayat 57 baru lanjutannya, yang mereka datangi dulu waktu di dunia, mereka juga mencari wasilah jalan mendekatkan diri kepada Allah. Gitu. Ini dalil larangan. Ingat tadi surat 9 126. Musibah Allah turunkan bisa sekali, bisa berkali-kali. Yang memicu munculnya itu karena sikap kita umat Islam yang i'radut tauhid, berpaling dari tauhid dan mengerjakan kesyirikan. Apalagi tadi menyangka itu bagian dari ajaran Islam. Walidzalika lam yunkiruha ilman, maka karena mereka menyangka itu bagian dari ajaran Islam, mereka tidak mengingkarinya. Mereka melakukan, mereka menjalani sampai detik ini. Maka di dalam kitab ini, yang kitab yang jenengan pegang itu, Syekh Jabal Zainus sampai mengatakan demikian. Tidak mungkin Allah Ta'ala memberikan pertolongan kepada satu masyarakat ketika masyarakat itu meremehkan tauhidnya,
dan tidak memberantas kesyirikan. Hal yang paling mendasar adalah itu tauhid. Lawan katanya adalah syirik. Baik. Disampaikan bi annal islama ja'a liyuhattima madhahira syirki awil madhahira allati tuaddi ilaih. Islam datang, ingat kalau saya mengatakan kata Islam berarti dimulai dari Nabi Nuh alaihi salam. Kenapa? Seluruh nabi dan rasul itu muslim. Informasinya mana Ustadz? Surat 22 ayat 78, ayat terakhir. Tidak usah dibaca. Surat 22 ayat 78, ayat terakhir. Berjihadlah, berjuanglah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Allah tidak menjadikan untukmu agama satu kesempitan. Ikutilah agama nenek moyangmu Ibrahim. Allah telah menamai kamu sejak dulu sebagai muslim. Berarti Nuh rasul pertama muslim, Lut muslim, Daud muslim, semuanya muslim. Dikatakan di sini annal islama ja'a liyuhattima madhahira syirki. Islam datang itu untuk menghancurkan kesyirikan. Maka ketika umatnya Nabi Nuh ada yang mendewa-dewakan 5 orang, ada Wad, Suwa, Yahud, Ya'uq dan Nasr. Nuh mendakwahinya, tinggalkan dari penyembahan kepada 5 orang itu. Kalau dulu di era Nabi Nuh ada 5 orang yang solih, namanya Wad, Suwa, Yahud, Ya'uq dan Nasr. Orang kekinian namanya berubah, tergantung masanya. Kalau yang dianggap soleh Badrun, ya nanti makamnya Badrun. Kalau yang dianggap maaf wali namanya Kalijogo, ya Kalijogo. Kalau yang dianggap wali namanya Bonang, ya Bonang. Itu yang didatangi. Kalau yang dianggap wali namanya Kuro, ya Syekh Kuro. Gitu. Tergantung siapa yang dianggap linuih. Islam datang untuk menghancurkan itu. Dan awil madhahir allati tuaddi ilaih. Dan Islam datang juga dalam rangka untuk menghancurkan segala sarana yang menuju kepada kesyirikan. Taib, kita lanjutkan sekarang. Di antara fenomena kesyirikan yang terjadi di tengah masyarakat adalah du'a'u ghairillah. Ini terjadi di masyarakat kekinian. Berdoa kepada selain Allah. Caranya seperti apa? Disampaikan oleh Syekh Jamil Zainu. Nanti coba dikombin, nanti coba disinkronkan, terjadi nggak di negeri antah berantah. Wa yadharu dzalika, nampak dalam hal itu kesyirikan. Fil anasyidi wal qasaidi, di dalam nyanyian-nyanyian mereka, di dalam nasyid-nasyid mereka, allati tuqalibu bimunasabatil ikhtifal bil maulid, yang dibaca sesuai dengan keadaan ketika peristiwa maulid.
au bidzikri tarihiyah, atau ketika membaca tarikh sejarah. Faqad sami'tum yunshidun, mereka mendendangkan nasyid. Seperti ini nasyidnya: ya imamar rusul, wahai imamnya para rasul. Kira-kira siapa yang dituju? Imamnya para rasul? Rasulullah SAW. Ya sanadi, wahai sandaranku. Padahal kita tahu dalam surat 112 ada kata Allahus Somad. Allah tempat menggantungkan segala sesuatu. Mereka mengatakan di dalam nasyidnya, ya imamar rusul, ya sanadi, wahai imamnya para rasul, wahai sandaran hidupku. Anta babullah, engkau adalah pintunya Allah. Wa mu'tamadi, engkau tempatku bersandar. Boleh ndak? Mesti ke Allah. Makanya kalau jenengan para suami diomongin begitu sama istri, kasih tahu, tanpa dirimu loh mas, aku gak hidup loh. Pret gitu mas ngomongnya. Gitu. Jangan mau mas. Ceritanya kan merayu si ceweknya, ya toh, istrinya. Mas, dirimu itu sandaran hidupku loh. Shh, jangan gitu. Itu tuh kata-kata sudah menyentuh kepada kesyirikan. Sandaran hidupnya Yayang Baby bukan diriku, gitu pakai Yayang Baby mas. Bukan diriku tapi Allah, gitu. Kan tujuannya merayu biar dapat uang belanja lebih, kan gitu, ya kan? Nggak boleh. Terus tadi orang yang berdoa dengan mendendangkan syairnya mengatakan tadi, anta babullah, engkau pintunya Allah, wahai imam rasul. Wa mu'tamadi, engkau tempatku bersandar, wahai imamnya rasul. Wa fi dunyaya wa akhirati, untuk duniaku dan akhiratku. Ya Rasulullah, wahai utusan Allah, khudh biyadi, bimbinglah akan diriku dengan tanganmu, bimbinglah akan tanganku. Ma yubdiluni usran yusran, tidak ada yang bisa menggantikan akan kesulitanku menuju kemudahan, illa ka, kecuali engkau. Itu kan mengerikan itu. Padahal dalam surat yang ke-94 kita tahu inna ma'al usri yusra, hanya Allah, tidak ada manusia, tidak boleh. Tadi ya tajal hadrah, wahai mahkota keagungan, tidak boleh. Tadi kemudian ini real. Nah, sekarang saya matchkan dengan kondisi kekinian. Ada di daerah Jakarta. Saya nggak sebutkan Jakarta mana, karena Jakarta ada 5 wali kotanya: timur, barat, pusat, utara, selatan. Tapi dia mengucapkan ini, ya Rabbana ya Kudus sahillana bil fulus. Kira-kira minta ke siapa ini? Kira-kira minta ke siapa ini? Ya Rabbana ya Kudus sahillana bil fulus. Sahil itu bahasa Arab, dari kata sahala yusahilu, tashilan, memudahkan. Apa coba? Minta ke siapa itu? Minta ke siapa?
Ini kayak pertanyaan mungkar nakir, berat ya jawabannya ya. Coba diulang. Ya Rabbana ya Kudus sahil lana bil fulus. Minta ke siapa? Allah. Tapi belum selesai. Wahai Tuhan kami, wahai yang maha suci, mudahkan kami untuk mendapatkan uang. Nah lanjutannya, ya Rabbana ya Kudus sahil lana bil fulus. Kertas merah yang alus-alus bibarokati Habib ini. Gak saya sebutkan namanya. Tuh, ya Allah mudahkan kami untuk punya uang 100 ribuan merah peceng, kata orang Cina, dengan berkahnya Habib ini. Itu real. Coba kalau minta hanya ke Allah, tanpa dengan tadi tawasul orang yang sudah meninggal, itu top itu, ya kan? Baik, Anda lanjutkan. Walau sami'a Rasul sallallahu alaihi wasallam, andaikan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendengar mithla hadza, permintaan seperti ini, Rasul mendengar, latabarra'a minhu, pasti Rasul berlepas diri dari kesyirikan. Rasul pasti tidak mau ditawasuli dengan tawasul seperti itu. Rasul tidak mau. Itu andaikan Rasul tahu. Sebab la yubdilul usra bil yusri illallah wahdah. Sebab tidak ada yang bisa mengubah keburukan menuju kemudahan kecuali Allah Ta'ala semata. Caranya apa? Caranya bertaubat. Enggak ada lagi. Silahkan dibuka, dibaca suratnya. Ini sebelum bicara taubat, ini bicara tentang yang bisa mengubah, yang bisa menggantikan hanya Allah Ta'ala semata. Buka suratnya 10, ayatnya 107. Iya. Monggo. Suratnya Yunus. Jika Allah melimpahkan suatu mudarat kepadamu, tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia, dan jika Dia menghendaki kebaikan bagimu, tidak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Dia memberikannya kebaikan itu kepada siapa yang Dia kehendaki dan di antara hamba-hambanya. Dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Ini dalil ketika Allah menimpakan apapun untuk hambanya, bahkan itu tidak baik, yang bisa mengubah menjadi baik hanyalah Allah. Berarti dekatilah pemberi ujian, dekatilah Dia sang pemberi ujian, karena dialah solusinya. Gitu. Kesedihan, malapetaka, apapun itu Allah sang penguji. Dekati Dia. Dengan apa? Taubat dan amal salih. Enggak ada lagi. Dalilnya mana Ustadz? Surat 25. Ayatnya ayat 70 dan 71. Silahkan. Allah yang ganti nanti. Silahkan ayat 70 dan 71 suratnya 25 Al-Furqan. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurar rahima. Ayat 71, wa man taba
wa amila sholihan fa innahu yatubu ilallahi mataba. Silakan dibaca artinya. Kecuali orang yang bertobat, beriman dan beramal saleh, maka Allah mengganti kejahatan mereka dengan kebaikan. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat 71. Siapa yang bertobat dan beramal saleh, sesungguhnya dia bertobat kepada Allah dengan tobat yang sebenarnya. Ini dalil. Kata kuncinya di sini sekarang. Ternyata solusi untuk diganti keburukan dengan kebaikan, solusinya taubat, iman, amal soleh. Kenapa ada amal soleh? Mesti dibuktikan. Taubat itu bukan sekedar kembali, karena taubat dari kata taba yatubu taubatan, bermakna roja'a, kembali. Taubat itu mesti dibuktikan dengan amal soleh. Tapi amal soleh akan dipandang valid kalau pelakunya iman. Maka ayatnya illa man taba wa amana wa amila amalan salihah. Kalau amalnya salih diganti buruknya dengan baik. Siapa yang mengganti? Allah. Maka doa ini jenengan baca setiap saat. Bukan hanya di zikir pagi petang. Ndak hafal ini, maaf, saya nggak berani mengatakan al-kebangetion. Kok belum hafal ini ya buka lagi pelajarannya. Apa itu Ustadz? Setiap zikir habis sholat, zikir habis sholat itu astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kemudian apa? Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Terus apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baru baca ini. Allahumma la mani alima a'taita wa la mu'ti alima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Di antara zikir habis satu itu tidak ada yang bisa menghalangi Allah ketika engkau memberi, dan tidak ada bisa memberi ketika engkau yang menghalangi. Gitu. Tidak akan ada yang selamat dari murka engkau. Itu. Jadi yang bisa menolak, yang bisa mengganti, yang bisa merubah Allah. Tapi ada syaratnya. Illa man taba wa amana wa amila sholihan. Orang tanya, Ustadz, itu kan kalau orang itu keliru. Saya ganti nanya, emang sampean gak pernah keliru? Kan gitu. Sementara yang hadir di siang hari ini wajah-wajah yang pernah punya masa lalu. Ngono? Gak usah mandang begitu, gak usah mandang gitu. Yang hadir siang hari ini adalah wajah-wajah yang pasti pernah punya masa lalu. Kenapa? Hadisnya jelas dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, kullu bani adama khatta'un wa khairu khatta'in at-tawwabun. Setiap anak Adam pasti salah, keliru. Dan setiap orang yang keliru yang segera bertaubat. Gitu. Makanya di hadis yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul sampaikan, "Lau annal ibada lam yudnibu." Seandainya para hamba ini tidak pernah salah, la khalaqallahu khalqan yudnibun. Allah pasti akan ciptakan makhluk yang salah. Summa yaghfiru lahum, kemudian Allah ampuni mereka. Jadi wajah-wajah jenengan dan saya yang ngomong ini pernah keliru.
Soal seperti apa kelirunya ya masing-masing. Baik. Selanjutnya, jadi wa mithluha qasaidu sya'ri allati tuktabu fil majallati wal kutub. Contohnya tadi adalah nasyid-nasyid, syair-syair yang tertulis di dalam majalah-majalah dan kitab-kitab yang mereka memohon kepada para wali, para rasul. Tadi diantaranya saya tunjukkan salah satu tadi yang disampaikan kepada yang dulunya orang soleh di masa Nabi Nuh. Ada namanya siapa tadi? Wad, Suwa, terus Yahus, terus Ya'ub, terus kok aku kabeh piye? Diulang. Bantu toh, yo. Ada namanya Wad, Suwa, terus Yahus, terus apa? Ya'ub, terus Nasr. Di mana itu Ustadz? Tolong dibuka suratnya 71 ayatnya 23. Dibaca. Ya. Surat 71. Mereka berkata, jangan sekali-sekali kamu meninggalkan Tuhan-Tuhanmu, dan jangan pula sekali-sekali kamu meninggalkan Wad, Suwa, Yahus, Ya'ub, dan Nasr. Iya, terus. Oh, gak ada catatan kaki jenengan ya? Saban gak punya catatan kaki ya? Catatan kaki, kelimanya adalah nama-nama berhala terbesar pada kabilah-kabilah kaum Nabi Nuh alaihissalam, yang semula merupakan nama-nama orang saleh. Tuh, Masya Allah, sampean kok apik mentok itu downloadan Qurannya, ada tafsirnya segala ya. Oh, nanti aku dibagi ya. Nanti aku tak download itu, apik meneh. Iya. Bagus lah gitu dong. Itu catatan kaki tadi. Punya sampean enggak ada kan catatan kakinya? Lu enggak ada, berarti HP-nya murah sama Rasul. Ini rada larang itu, gitu. Mbok gantian Mas HP-ne karo aku Mas, gitu lah. Yuk lanjut. Tadi pertama, berdoa kepada selain Allah. Nomor 2, kesyirikan yang nampak di tengah masyarakat. Fenomena yang terjadi. Dafnul auliya'i was-solihina fil masajid. Mengubur para wali, mengubur orang-orang soleh di masjid. Muncul pertanyaan, apakah Nabi dikubur di masjid? Tidak. Dia dikubur di rumah, di kamar beliau, tidak di masjid. Para sahabat tidak menginginkan, nanti Anda bacakan, tidak menginginkan yang demikian. Kita lanjut. Fanara fi aktsari biladil muslimin al-qubura fi ba'dil masajid. Kita lihat di kebanyakan negara penduduknya umat Islam, kubur-kubur ditempatkan di sebagian masjid. Ada di pelataran, ada samping kanan, ada samping kiri, ada belakang persis, macam-macam. Waqad buniyat alaihal al-kibabu, tidak hanya dikubur tapi juga dibangun kubah-kubah. Bahasa orang Jawa kijing. Ya. Rumahnya enggak ada marmer, kuburannya ada marmer lho iku. Kijing itu berarti ada rumah-rumahannya. Ya kan? Ada gentengnya. Macam-macam. Itu kijing namanya kalau enggak salah. Kubah-kubah. Wa ba'dun nasi, sebagian manusia, yas'alunaha min dunillah. Sebagian manusia minta kepada yang dikubur itu.
minta kepada selain Allah. Waqad nahar Rasul sallallahu alaihi wasallam an dzalik, Rasulullah SAW melarang dari yang demikian. Hadisnya adalah dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasulullah SAW bersabda, la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Kata Rasulullah SAW, Allah melaknat orang Yahudi dan Nasara karena mereka menjadikan kuburannya para nabi mereka sebagai masjid, tempat ibadah. Allah melaknat itu. Ana bacakan sekarang. Jumhur ulama berpendapat. Ana bacakan, yang bisa jangan catat. Jumhur ulama berpendapat. Apa jumhur? Mayoritas ulama berpendapat makruh atau dibenci sholat di masjid yang ada kuburannya. Demikian pendapat Al-Imam Abu Hanifah dan Al-Imam Asy-Syafi'i. Juga merupakan salah satu pendapat dari Al-Imam Ahmad bin Hanbal dan salah satu pendapat Al-Imam Malik bin Anas. Adapun ulama Malikiyah atau ulama namanya Malikiyah berarti yang berfaham Malik, berpendapat bolehnya tanpa ada penilaian makruh, boleh sholat yang di kanan kirinya ada kuburan. Sedangkan ulama Al-Imam Ahmad bin Hanbal menganggap bahwa sholat di masjid yang ada kuburannya dihukumi haram dan sholatnya tidak sah. Jumhur ulama memandang ini dibenci. Itu taib. Dan ini dilakukan oleh sebagian keluarga yang dia tokoh masjid, tokoh ulama, maka kadang-kala minta tolong aku dimakamkan di situ, di situ, di situ. Artinya apa? Di dekat dengan masjid. Disampaikan fa idza kana daf'ul anbiya'i fil masjid laisa masyru'an. Mengubur di masjid itu adalah tidak disyariatkan. Fa kaifa yajuzu dafnul masyayikh. Jadi anak ulang, para nabi adalah mengatakan bahwa itu tidak disyariatkan. Fa kaifa yajuz, bagaimana mungkin dibolehkan dafnul masyayikh wal ulama fil masjid, bagaimana mungkin dibolehkan mengubur para syekh dan ulama di masjid. Nabi saja tidak mau dikubur di masjid. Bi anna hadzal madfun qad yud'a min dunillah, bahwa yang dikubur itu terkadang dimohon, dijadikan sarana untuk doa selain dari Allah. Fayakunu sababan li husuli syirki, maka sikap itu mendatangkan atau menjadi sarana menuju kepada kesyirikan. Wal Islamu yuharrimu syirka, Islam mengharamkan kesyirikan. Wa yuharrimu wasailah al muaddiyah ilaihi, dan Islam juga mengharamkan semua sarana yang mengantarkan kepada segala macam bentuk kesyirikan. Itu adalah yang nomor 2, memakamkan para wali orang soleh di masjid. Di negeri antah berantah yang seperti itu, bahasa orang Sundanya seueur pisan. Ya. Banyak sekali.
Masya Allah. Yuk nomor 3. Nomor 3, bentuk kesyirikan yang disampaikan oleh Syekh Jamil Zainu yang terjadi di masyarakat adalah an-nadru lil auliya, bernadar kepada wali. Ini terjadi di negeri ini. Saya buktikan. Di sebelahan perumahan tempat saya tinggal itu ada kuburan. Masyarakat sekitar tidak tahu kalau itu kuburan orang soleh. Tetapi orang hilir dia banyak yang datang. Yang kemudian kalau berhasil kemudian dia bernadar. Di antaranya melepaskan kambing. Maka kambing yang dilepaskan namanya kambing keramat, gitu. Dan itu real di tempat kami ada. Jadi kambingnya kesana kemari. Karena apa? Diselepas oleh orang yang bernadar tadi. Sesudah itu berhasil, dia akan bernadar melepaskan kambing keramatnya. Kenapa nggak sekalian sapi gitu ya? Wah, gede ya. Yo, mari kita lihat ba'dun nas, sebagian manusia yang diruna dzabihatan, mereka bernazar dengan penyembelihannya. Yang diruna malan, mereka bernazar dengan hartanya. Contoh bernazar dengan sembelihan. Untuk bangun apartemen disembelihin apa? Dipendem apa? Itu namanya bernazar untuk berhala. Au ghairu dzalik, dan lain sebagainya. Lil wali al fulan, untuk wali fulan, dan lain sebagainya. Wa hadzan nadru syirkun, ini nazar kesyirikan. Yajibu adamu tanfidihi, wajib untuk tidak memenuhinya. Li'annan nadra ibadatun, nazar itu ibadah. Karena ibadah wahia lillahi wahdah, mesti harus untuk kepada Allah Ta'ala semata. Tolong dibaca dalilnya, suratnya 3 ayatnya 35. Yuk. Suratnya 3 ayatnya 35. Enggak. Ingatlah ketika istri Imran berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku menajarkan kepadamu apa yang ada di dalam kandunganku, murni untukmu, berkhidmat di Baitul Maqdis. Maka terimalah nazar itu dariku, sesungguhnya engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Ini nazar benar. Kalimatnya mana? Inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Isti Imran. Imran itu laki-laki, bapak Maryam, namanya Hannah binti Yajuz. Istrinya Imran ketika mengandung, dia mengatakan, Rabb, aku bernazar lahir anak ini untuk mendekatkan diri kepada engkau. Terimalah nazarku Allah. Lungono, nazarnya ke Allah, bukan kepada selain Allah. Dan ini adalah ditutup dengan doa, fataqabbal minni. Taib. Kemudian, jadi nggak boleh bernazar kepada selain Allah. Lanjut nomor 4. Syukran Bapak. Terima kasih, jazakallah. Yang keempat, adzabhu inda kuburil anbiya'i wal auliya, menyembelih di dekatnya kuburannya para wali
atau menyembelih di sisi kuburannya para wali, para nabi, para orang saleh. Gitu boleh? Enggak. Walau kanat an-niyatu an-dzabihata lillah fahuwa min amril musyrikin. Sekalipun niatnya karena Allah, tapi itu adalah merupakan bentuk amaliyahnya orang-orang musyrik. Gitu. Semua dengan dalih tawasul. Alladzina kanu yadbahuna inda kuburi asnamihim. Mereka menyembelih di sisi kuburannya berhala-berhala mereka, al-mumathilah, di patung-patung, li auliyaihim, di wali-wali mereka. Hadisnya adalah tidak hanya ini hadisnya, silakan ditambahi dalilnya untuk yang megang alat tulis. Hadis dari Ali radhiyallahu an dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim dan Al-Imam Bukhari. 1. La'anallahu man la'ana walidayhi. Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. 2. La'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih tidak untuk Allah. Allah melaknat orang yang menyembelih tidak untuk Allah. Syukran Bapak. Kemudian yang ketiga, la'anallahu man saraqa manarul ardi. Allah melaknat, yang ketiga nih, orang yang mencuri pembatas tanah. Di redaksi yang lain bukan mencuri, yang ghayyara, mengubah pembatas tanah. Allah melaknat orang yang mengubah pembatas tanah. Jadi tanahnya swidak dipindah-pindah patoknya biar jadi luas. Kemudian yang keempat adalah la'anallahu man awa muhdisan. Allah melaknat orang yang menolong, membantu orang yang berbuat kejahatan. Termasuk kejahatan dalam agama, yaitu para pelaku bid'ah. Itu dalilnya, ya. Jadi ada 4 tadi yang Allah Ta'ala laknat, yang melaknat orang tuanya, yang menyembelih tidak untuk Allah, yang mencuri pembatas tanah, dan yang menolong orang yang berbuat kejahatan. Baik kejahatan untuk dunia maupun untuk agama. Nomor 5, at-tawafu haula kuburil anbiya'i wal awliya. Termasuk kesyirikan tawaf di sekitar, sekeliling kuburannya para nabi dan wali. Lebih banyak mendatangi ke kuburan mereka, malah bukan ke masjid tetapi ke kuburan para wali. Contohnya Kal-Jilani, kuburannya Al-Imam Abdul Qadir Al-Jilani. Dia dari desa Jilan, lahir tahun 1078, wafat tahun 1166. Itu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Itu ditokohkan itu. Nomor 2, Ar-Rifai, Imam Ar-Rifai, lahir tahun 1118, meninggal tahun 1182 Masehi. Kemudian Al-Imam Al-Badawi, lahir tahun 1200, meninggal tahun 1276.
Orang-orang Syiah mereka hulu dengan kuburannya Husain. Husain itu lahir tahun 626 Masehi, meninggal tahun 680 Masehi. Li'anna tawafa ibadatun, tawaf itu ibadah. La yajuzu illa haulal Ka'bah, tidak boleh tawaf kecuali di sekitar Ka'bah semata. Gitu. Nomor 7, as-sholatu ilal kubur, solat menghadap kuburan. Ini pun adalah sarana menuju kesyirikan. Wahya ghairu jaiz, wahya ghairu jaizah, ini tidak dibolehkan. Hadisnya Rasul, hadisnya yang punya kitab ditambahi sanadnya dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasulullah SAW bersabda, la tajlisu alal kubur, janganlah kalian duduk di atas kubur, wala tusallu ilaiha, dan janganlah kalian sholat menghadap kepada kuburan. Tidak boleh. Nomor 7, ini sarana rentan menuju kesyirikan. Ini kita ulang, nomor 7, rentan menuju kesyirikan. Syaddur rihali ilal kubur littabarruki biha aw lissolati indaha, melakukan perjalanan syaddur rihal, benar-benar melakukan perjalanan ilal kubur, ke kuburan, littabarruk, tujuannya untuk tabaruk, ngalah berkah, aulis solati indah, atau tujuannya untuk memohon di sisi kuburan itu. Termasuk tadi, saya itu punya tetangga 7 hari 7 malam dengan keluarga besarnya, itu keliling Jawa Timur, Madura sampai Lombok, itu memakan waktu 7 hari 7 malam. Ongkosnya pasti mahal, pakai bis itu. Ketika saya tanya ke suaminya, Pak, mana sih, namanya saya skip, Pak, mana ini gitu. Wah, lagi ziarah ke makam para wali, Pak Haji. Itu ke 3 tempat, ke 3 provinsi gitu pokoknya. Ke 3 tempat, ada Jawa Timur, ada Madura, dan Lombok. Wih, Masya Allah. Ya, subhanallah itu. Yang demikian adalah la yajuz, tidak boleh. Sabda Rasulullah SAW, la tusyaddur rihal, tidak boleh dipaksakan melakukan perjalanan, illa, kecuali, ila thalathati masajid, kecuali ke 3 masjid. 1, Masjidil Haram, Masjid Haram, solat di sini 100.000. Wa masjidi, dan masjidku, yakni Masjid Nabawi, pahalanya 1.000. Wa Masjidil Aqsa, dan Masjidil Aqsa, pahalanya 500. Itu di Masjidil Haram pahalanya 1.000 solat dibanding solat di luar haram. Di masjidku adalah 1.000 solat pahalanya dibanding solat di luar masjidku. Masjidil Aqsa 500. Taib. Ya. Taib. Wa idza aradna adh-dhahab ilal Madinah al-Munawwarah, ketika kita ingin pergi ke Madinah al-Munawwarah, fanaqul dhahabna, kita mengucapkan ketika kita pergi li ziaratil Masjid Nabawi, yaitu Masjid Masjid Nabawi, wassalamu ala sahibihi, dan salam kepada penghuninya. Pertanyaan saya gini, salam ziarah ke kubur dengan salamnya tadi saya kepada Bapak Ibu sama gak sih?
Saya ulang. Salamnya saya tadi dengan Bapak Ibu dengan salamnya orang ziarah sama nggak sih? Beda. Kalau sama, besok aku pakai begitu. Assalamualaikum ya ahla diyar gitu. Ustadz kurang ajar nanti gitu. Wah, selamat sejahtera penduduk kubur, misalnya gitu kan tidak boleh. Salam yang butuh jawaban itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang butuh jawaban. Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallahu bikum lahikun. As'alullaha lana walakum al-afiyah. Lu ngono itu doa, ndak butuh jawaban. Kalau ada yang jawab, jenengan nggak usah ziarah lagi, berarti belum meninggal. Yang butuh jawaban assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tadi ndak assalamualaikum ya ahla diyar wa selamat sejahtera untuk penduduk kubur minal mu'minin wal muslimin, mukmin Islam, wa inna insabikum lahikun, kami akan menjumpai kalian insyaallah atas kehendak Allah. Kemudian as'alullaha lana walakum al-afiyah, aku mohon kepada Allah untuk diriku dan diri kamu itu keselamatan, selamat sejahtera. Lu ngono. Jadi enggak apa namanya? Ini penting untuk apa namanya? Baik, sekarang saya masuk di pertanyaan aja yang akan datang nomor 8. Bismillah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana hukumnya jika ketika sholat kita lupa dan membaca surat yang sama di rakaat berbeda? Baik, yang bertanya bagus pertanyaannya. Membaca surat yang sama. Oke ya. Nanti yang di rumah punya kitab sifat sholat Nabi karya Syekh Albani, saya ulang ya, ada kitab namanya kitab sifat sholat Nabi karya Syekh Albani. Itu ada hadis di situ dibolehkan membaca surat yang sama. Tidak membaca saja boleh, apalagi membaca yang sama. Yang tidak boleh makmum menggerutu, tidak boleh. Rakaat awal Al-Kautsar, rakaat kedua Al-Kautsar umpamanya, makmum tidak boleh menggerutu, imamnya nggak hafal, jangan begitu, jangan. Sholat kok menggerutu, lah itu tidak boleh. Dan itu sunnah Rasul, diajarkan. Taib, lanjut. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, silahkan. Bila seorang hamba yang melakukan dosa, misalnya kesyirikan, mencuri, zina dan lain-lain, dia benar-benar sudah bertobat, bila Allah telah mengampuni dosanya, apakah dia tetap dihukum atau disiksa di neraka? Syukron Ustadz. Baik. Yuk sekarang kita buka dalilnya, karena mik sudah jenengan pegang, jenengan yang baca. Ayo, Arba'in nomornya, udah nggak apa-apa, biar aku yang baca aja. Arba'in nomornya 42 ya. Dibuka di Google ada, udah Arba'in nomor berapa? 42. Wahai, itu hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Hadis dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Wahai anak Adam, jika engkau berdoa dan berharap kepadaku, aku ampuni dosamu yang telah lalu dan aku tidak peduli. 2. Hai anak Adam, seandainya dosamu sampai setinggi langit, puncak di awan, lalu kamu mohon ampun kepadaku, aku pasti ampuni, gak usah khawatir. 3. Hai anak Adam,
jika kamu datang kepadaku dengan dosa sepenuh bumi, kemudian kamu datang kepadaku dengan tidak menyekutukan aku, kata Allah, aku datangi kamu dengan ampunan sepenuh bumi pula. Namanya inpas. Jadi kalau orang sudah dihapus dosanya, bersih gitu. Seperti kayak merek-merek pencuci baju, clear. Ya ta? Maka solusinya apa? Taubat, amal soleh, tidak akan mengulangi lagi gitu. Nomor 3 pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada lagu-lagu maulid yang mana artinya mengagung-agungkan Rasulullah, apa itu bid'ah? Contohnya, engkau Rasul bagi matahari, bagi bulan purnama, cahaya di atas cahaya. Ini yang nulis ini terjemahan ini tahu nih, anta Samsun anta Badrun ya ta? Ya. Kalimat itu boleh, sekedar mengucapkan itu boleh. Anta Syamsun anta Badrun, engkau seperti matahari, engkau seperti rembulan. Artinya bahwa Rasul itu adalah seperti matahari, lewat ajarannya mencahayai seluruh umat. Kalau menganggapnya seperti itu boleh. Yang tidak boleh tadi, engkau wahai Rasul tempatku bersandar, tidak boleh. Tempat bersandar itu Allah, Allahus Somad, gitu tidak boleh. Gitu. Ya. Kalau sekedar mengucapkan itu boleh. Ini kayaknya apal berjanji kayaknya. Tapi juga apakah tadi ditanya, apakah itu termasuk mengada-ngadakan hal baru dalam agama? Baik, saya pakai dalil nih sekarang. La tutruni kama atratin nasara Isa ibn Maryam. Isa ibni Maryam. Kalian jangan melebih-lebihkan diriku sebagaimana orang Nasara melebih-lebihkan Isa putra Maryam. Faqulu, ucapkan oleh kalian, Abdullahi wa rasulih, saya adalah hambanya Allah dan utusannya Allah, gitu. Jadi kalau nyebut Rasul, ya Rasul anta Samsun, ndak, anta Abdullah. Rasul anta Badrun, ndak, anta Rasulullah, gitu. Ya, ndak boleh berlebih-lebihan. Bahasa Arabnya hulu, gitu. Pertanyaan keempat. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apabila kita ziarah ke makam wali, mandi dan minum air dari sumur, katanya bisa membawa kesembuhan dan keberkahan. Apakah itu syirik? Jawabannya tuh langsung langsung aklamasi. Syirik? Iya. Gitu. Pertanyaannya sederhana. Kenapa mesti mandi di sana? Setahu saya mandi itu 1 kolam renang, 2 mandi itu di rumah, gitu. Kalau sudah mandi ada tendensiusnya ke mana? Ah, itu biar glowing atau apa? Glowing itu harus bukan gitu. Glowing itu sering wudhu aja glowing. Yo, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sekitar ana tinggal ada banyak orang yang melakukan kesyirikan dengan melakukan ziarah ke makam wali ke beberapa daerah secara rombongan. Lu kok ngerti lu sampean? Masya Allah ini. Bagaimana solusinya untuk Ustadz untuk bisa menyelamatkan mereka dari kesyirikan karena mereka menganggap apa yang mereka lakukan sudah benar sesuai dengan ajaran gurunya. Bolehkah kuburan ditanami rumput dan dipasang papan nama selesai sebagai tanda? Baik. Caranya
ajak ngaji. Yo gak ada lain. Untuk menyelamatkan saudaranya, ajak ngaji. Gak ada solusi lain. Al ilmu qabla al amal. Ilmu itu sebelum mengerjakan. Kata Imam Bukhari demikian. Dalam kitab Salah Satu Usul, itu kitabnya Syekh Abdul Wahab. Jadi ilmu dulu baru beramal. Ajak ngaji. Kemudian yang kedua, bolehkah dikasih nama? Ndak usah dinamai. Yang meninggal namanya umpamanya Badrun, ditulis Badrun, ndak ada. Kemarin ketika seorang ulama meninggal, orang ulama Bogor meninggal, maaf, cuman gundukan tanah, ndak ada nama, nggak ada nisan, nggak ada kijing. Itu orang langsung heboh. Oh, itu pemakamannya orang Wahabi, lo ngono langsung coba wis. Gitu. Padahal saya tidak tahu Wahabi. Dan itu memang demikian. Nanti dibuka penjelasan tafsir suratnya 71 ayatnya 23. Nanti buka tafsir Ibnu Katsir. Dan itu dilakukan oleh mereka yang membelot dari Nuh alaihissalam. Ya. Lanjut. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon bertanya, selama ini saya menjalankan puasa Senin Kamis rutin, tapi pas Ayyamul Bid saya menjalankan juga tanggal 14, 15. Yang saya tanyakan, salah atau benar yang sudah saya jalankan Ustadz? Boleh menjalankan dua-duanya, tetapi puasa paling baik adalah puasa sunat, adalah puasa Daud. Sehari puasa, sehari tidak. Kalau bisa tadi pas Senin dan Kamis, ternyata harinya umpamanya harinya Jumat, Sabtu, Ahad, Ayyamul Bid, ya silakan dikerjakan, tidak mengapa. Dan itu diperbolehkan. Tidak ada larangan. Tetapi tadi Ana lebih menyarankan kalau bisa tadi memilih di antara salah satu, Senin Kemis ataukah Ayyamul Bid gitu ya. Lanjut, enggak ada salamnya. Adakah doa khusus buat anak agar ia mau masuk pondok pesantren? Ada doanya. Doa khusus ada doanya. Ya Allah, ayo tirukan toh. Lembutkan hati anakku mau masuk pesantren. Amin. Doa khusus itu. Jan aku senang ya kayak TK Al-Ikhlas ya. Alah rek. Doanya dalam Quran ya Rabbi habli minas, lah ngono lah. Atau dalam surat Al-Furqan ayat 74, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, lo kan gitu. Waj'alna lil muttaqina imama. Aku heran ya kok mau-maune nurut aku loh heran ya. Ya Allah ngono rek. Yo lanjut doa khusus. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan adanya yang di Raudhah? Bukankah itu ada makam Nabi sedangkan di dalamnya Masjid Nabawi? Benarkah itu makam Nabi Pak Ustadz? Benar. Saya bacakan penjelasan tentang tadi ya. Ya. Sejarah kubah hijau yang sudah umroh haji tahu, itu di Madinah. Kubah yang ada di atas kuburan Nabi dahulu tidak ada hingga abad ke-7. Yang pertama kali membangun adalah Sultan Qalawun. Dahulu berwarna kayu, kemudian berwarna putih, biru dan hijau, dan warna hijau yang berlanjut hingga sekarang.
Kemudian belum pernah ada kubah di atas kamar yang suci, yakni kuburan Nabi. Dahulu di atap masjid yang sejajar dengan kamar ada kayu memanjang setengah ukuran untuk membedakan antara kamar dengan sisa atap masjid lainnya. Kemudian ya, ini tentang tadi. Baik, tak bacakan, saya lompat aja. Imam Asy-Syun'ani di dalam kitabnya Tariqatul I'tiqadat berkata bahwa kuburan Rasulullah SAW telah dibangun kubah yang agung dengan biaya yang sangat besar. Maka saya katakan ini merupakan kebodohan besar tentang hakikat sebuah keadaan. Sungguh kubah tersebut tidak dibangun oleh beliau, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan para ulama dan pemimpin agama. Akan tetapi kubah dibangun di atas kuburan tersebut adalah bangunan didirikan oleh seorang raja Mesir yang namanya Qalawun As-Salihi, yang dikenal dengan Raja Al-Mansur pada tahun 676 Hijriah dan seterusnya. Jadi mereka tidak menghendaki adanya perluasan. Makanya hadisnya Rasul melarang kubur itu dilarang ditembok, kubur itu dilarang diduduki, kubur itu larang dikapur, tidak boleh. Baik. Demikian yang bertanya. Jadi Nabi dimakamkan tidak di masjid. Assalamualaikum Ustaz, apakah benar kita tidak diperbolehkan memasang foto keluarga meskipun niat kita hanya sebagai pengingat untuk anak cucu kita? Tidak ada larangan memajang, tapi akan jadi larangan kalau tujuannya riya. Pertanyaannya, apa tujuan memasang foto anak kita habis wisuda? Kalau ingin buat kenang-kenangan, pajang aja di kamar kita sendiri. Anakku dulu wisuda gitu. Dan dulu saya pernah salaman dengan Pak Harto dan Pak Harmoko waktu masih jadi ketua masjid Jakarta Pusat, waktu pramuka di Cibubur. Tapi setelah beliaunya 98 turun, fotoku tak turunin. Ngono. Dulu bangga iso salaman karo Pak Harto, wis wenenge pol. Ternyata seperti kasusnya Akim, gara-gara dia nikah lagi, jamaah yang tidak suka fotonya dibakarin. Saya mengatakan yang majang foto ya silahkan saja, tetapi niatnya tentu tadi akan bergejolak di hati. Kalau niatnya riya, pamer, ujub, tidak usah, simpen aja. Putri saya kemarin wisuda, foto, tapi putri saya kemarin dia tidak ada niat untuk majang foto. Loh Mbak, kok fotonya tidak dicetak? Tidak usah biar di album aja. Alhamdulillah gitu. Pertanyaan, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz beserta keluarga senantiasa dirahmati Allah, amin, amin. Ustadz, jika kita punya sesaudara yang memelihara anjing dan anjing tersebut naik ke kursi, apakah boleh kita berkunjung ke rumah mereka dan sholat di rumahnya karena masjid jauh? Taib. Malaikat tidak akan masuk ke rumah yang ada anjingnya. Saudara kita itu non muslim, bisa jadi, karena nggak disebutkan. Bolehkah sholat di rumahnya non muslim? Boleh, selama tempatnya bersih dari najis. Sholat di rumahnya non muslim boleh,
makan makanannya non muslim boleh. Yang tidak boleh sholat di tempat ibadahnya non muslim. Apa itu? Di gereja mereka. Tapi sholat di rumahnya boleh. Makanya kalau mertamu di rumahnya orang yang non muslim, tadi kalau dekat dengan masjid, sholatnya di masjid. Kalau jauh, pertanyaannya jauhnya berapa kilo? Kalau jauhnya cuma 1 kilo 2 kilo, tancap mobil. Loh, kalau cuma 1 kilo 2 kilo 3 kilo, tancap memakai motor. Kenapa? Mosok kalah sama orang umroh yang tempatnya jauh dari masjid, jalan kaki dari hotel menuju Masjidil Haram, dan itu dilalui, bahkan terkadang tidak pulang. Ya, jadi harus tetap semangat untuk berjamaah di masjid. Demikian yang bisa Anda sampaikan pada pertemuan siang hari ini. Mudah-mudahan besar manfaatnya. Masih ada poin 8, 9, dan selanjutnya akan bicara tentang masyahidu wal muzzarat, yaitu kuburan-kuburan yang sering diziarahi. Terima kasih. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah selesai dari kita. Jazakumullah khairan Ustaz apa yang sudah sampaikan. Untuk info kajian liburnya insyaallah pada Sabtu tanggal 4 Januari 2025 jam 9 pagi oleh Ustaz Dr. Wahid Rahman dengan tema 34 amalan penghapus dosa. Semoga kita dimudahkan dalam menuntut ilmu syar'i. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.